Shalom Glayut. Wow, apa kabarnya teman-teman sore hari ini? Luar biasa, amin. Yes, gue percaya kita semua dalam Tuhan selalu luar biasa, amin. Yuk, mari kita siapkan hati dan pikiran kita teman-teman. Sebentar kita akan mulai acara ibadah kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan namanya Dia. Sebelum itu kita mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih untuk sore hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, lewat YouTube ini ya Tuhan, lewat multimedia ini ya Bapa, lewat siaran pada sore hari ini ya Tuhan, untuk kami beribadah, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, meskipun kami berbeda ruang, kami berbeda tempat Tuhan, kami tahu dan kami yakin dan kami percaya, kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Engkau yang menghampiri setiap kami ya Tuhan, di tempat di mana kami berada masing-masing ya Bapa. Bahwa kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan pada sore hari ini. Sehingga sore hari ini Tuhan bukan menjadi acara ibadah yang biasa, tapi boleh menjadi ibadah ya Tuhan, yang membawa kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Ibadah yang mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi sembahyang kami ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami alaskan doa yang jauh dan sempurna ini ya Tuhan, dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan teman-teman. Woo! Yes. Siapa memuji Tuhan, amin. Haleluya, Dialah sumber kekuatan kita ya teman-teman, amin. Kita menyatakan iman kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Kami nyatakan Tuhan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi teman-teman nyatakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatan setiap kami, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami nyatakan Kau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Bersamamu kami tidak akan goyah ya Bapa. Teman-teman sama-sama nyatakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan, satu andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap sama. Kau sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tidak ada yang kami ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber
sumber, kuatku Allah sumber, Kaulah Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sungguh Engkau sumber kekuatan kami selama-lamanya ya Tuhan. Di dalam Engkau pengharapan kami tidak akan pernah goyah ya Bapa. Kami tangkap menanggung segala perkara karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu kami bersuka cita karena Engkau ya Bapa malam hari ini. Dan kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku. Sama-sama teman-teman satu suara nyatakan, hey! Allah sumber, Kaulah sumber kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Sumber Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. One more time, Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan teman-teman. Thank you Lord, thank you Lord. Yes Tuhan, kami nyatakan Kaulah sumber kekuatan kami ya Bapa dan tidak ada yang lain. Amin. Teman-teman sebentar kita akan menyaksikan Glow You TV. Mari sama-sama kita saksikan.
kami rindu menyenangkan hatimu lewat pujian, lewat pengagungan kami. Sungguh kau yang layak disembah, Yesus engkaulah Raja, bertahtalah engkau Tuhan atas pujian kami. Oh, Hinamaya Karanamaya Shananamo, Hiranamaya Shanayaranamo. Kami agungkan Engkau, Allah yang perkasa. Kaulah gunung batu dan kekuatan kami. Di dalam Engkau pengharapan kami takkan pernah goyah. Tuhan, ya karena maya syata karena maya syana karena mana. Ya la 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 ta la 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 sana la 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 la. Kami bebaskan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan. Yes Lord. Kaulah yang bertata, Kaulah yang berkuasa. Haleluya. We worship you, we worship you, we worship you, we worship you. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your presence. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Thank you, Lord. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama teman-teman nyatakan. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, we worship you, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ya Lord, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Kami nyatakan dengan iman Tuhan. Aku cinta padamu, Kami rindu
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan kami agungkan. Come on, teman-teman yang di rumah, satu hati satu suara nyatakan, ku nyanyi, Hosana. We worship you. Teman-teman, ku agungkan. Kami agungkan Kau yang berkuasa. Dia berkuasa dan layak. One more time, declare teman-teman, declare. Ku agungkan, ku oh, Yesus Raja. We worship you. Berkuasa dan layak disembah. Rajaku yang duduk di tahta.
Sekali lagi teman-teman, satu hati, satu suara nyatakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa raga kami, dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh kami naikkan pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang layak diagung-agungkan. Thank you Lord. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, anak-anak youth, the glow luar biasa karena saya percaya Tuhan kita luar biasa. Amen. Jangan pernah loyo, jangan pernah padam, tapi api Tuhan harus selalu menyala-nyala. Mau musim korina, mau musim corona, kita harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Karenanya sebelum kita dengar firman Tuhan, hari ini mari kita angkat tangan kanan kita di atas kepala dan katakan Tuhan dahsyat. Oh, haleluya. Sekali lagi katakan Tuhan dahsyat. Amen. Karena Tuhan selalu dahsyat di dalam segala kehidupan. Dan karenanya anak-anak youth di glow ini harus selalu semangat. Harus selalu punya daya juang yang tinggi. Karena masa-masa seperti ini sebetulnya masa-masa kita melatih diri kita. Kalau mungkin ada yang sedang terpapar ya dan harus diisolasi, saya harus bilang itu masa-masa pembentukan Tuhan. Karena mental harus mantap, karena mental harus kuat, karena mental harus selalu ready apapun masalah, apapun tantangan yang kita hadapin. Amin. Kalau mental saja sudah loyo, kalau jalan aja udah modelnya begini, ya kan, kalau mandi aja udah tinggal 2 hari sekali kau mandi. Hati-hati, berarti itu tanda-tanda mental sudah loyo. Tapi hari ini saya mau bagikan firman Tuhan yang sangat-sangat penting buat kita sekalian. Karenanya sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita siapkan roh kita. Dan kalau ada yang sedang di kamar, ya ayo posisi harus mantap dong, iya kan? Kalau ada yang di tengah jalan, ayo kita siapkan hati kita juga di hadapan Tuhan. Dan biarkan orang lain yang drive dulu, kita fokus sama Tuhan. Kalau Anda drive, ayo bisa fokus, kalau boleh minggir dulu sebentar dan kita renungkan firman sama-sama. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini, hari yang indah ini. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang mengukir masa depan kami. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena firman-Mu berkata, anak-anaknya perkasa di bumi. Puji nama Tuhan. Karenanya kami mau menjadi anak-anak yang dipersiapkan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang punya masa depan yang semakin cemerlang. Kami mau menjadi anak-anak muda yang bisa mengerti apa yang baik dan apa yang buruk dan tidak menjalankan hidup ini sesuai dengan arus dunia, tetapi kami menjadi anak-anak yang excellent. Terima kasih ya Tuhan, bentuk kami Tuhan, proses kami Tuhan di masa-masa ini. Kami percaya inilah masa-masa kami dipersiapkan lebih baik lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap katakan amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya kalau lihat anak-anak muda, saya selalu semangat dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya paling gak tahan untuk lihat anak-anak muda yang loyo. Kalau ada yang belum gosok gigi, cepat sana, gosok gigi dulu. Kalau ada yang belum mandi, ayo cepat. Kita mau renungkan firman Tuhan. Cuci muka dulu dan get back to the Bible. Karena saya mau menyampaikan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-12. If you have the Bible with you, if you have the book Bible like this, or if you have a gadget like this, come on, open up your Bible. Let's study the Word of God. Mari kita belajar firman Tuhan, yaitu Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ayatnya yang pertama. Firman berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Firman berkata anak-anak muda harus ingat Tuhan.
Anak-anak muda harus tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangannya bagiku di dalamnya. Ingat, anak muda tidak selalu muda. Kok bisa ya pendeta? Betul. Ada yang lagi masa-masa pacaran, ingat baik-baik. Ada saatnya engkau akan tinggalkan masa-masa pacaran dan engkau harus masuk ke dalam keluarga yang baru. Kalau ada yang masih single, ingat ada saatnya engkau single, ada saatnya engkau akan menikah, dan ada saatnya engkau akan punya anak. Jadi the time is very very short. Anda tidak bisa, kalian tidak bisa hanya hidup di masa-masa sekarang saja. Persiapkanlah masa depanmu. Karenanya hari ini saya mau bicara mengenai toxic relationship. Atau hubungan-hubungan yang bertoksik, hubungan-hubungan yang berbahaya. Karena kalau kita tidak melangkah dengan hati-hati, kita tidak memperhatikan langkah kita ke depan, kita bisa saja kehilangan momen-momen yang terindah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, uniknya, ayo mari kita lihat ayat firman Tuhan ini. Bahwa Pengkhotbah pasalnya ke-12 ayat yang pertama justru adalah sebuah nasihat seorang Salomo setelah melihat perilaku anak-anak muda di ayat sebelumnya, yaitu Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-9 saya ingin bahas, bersukacitalah, bersukarialah hai pemuda. Jangan senang dulu nih. Dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah kehendak hatimu. Pendeta, pastor, kalau gitu saya bisa mau ngapa-ngapain aja dong. Saya mau karaokean dengan siapapun, saya mau punya hubungan bebas dengan siapapun, boleh dong. Alkitab kan bilang begitu. Tapi ingat baik-baik, ini sebetulnya sebuah retorika, saudara. Kenapa? Karena Salomo justru bilang begini, udah kamu mau buat apa? Buat aja sana. Tapi, belum selesai ayat firman Tuhan. Turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Which means, apa yang kita tabur akan kita tuai. Anak-anak muda, ingat baik-baik. Kalau engkau menabur apa yang jahat pada hari-hari ini, engkau pasti akan menuai sesuatu yang jahat juga. Tapi kalau engkau menabur kebaikan, kalau engkau melihat apa yang baik dan Tuhan Roh Kudus bicara kepadamu dan engkau lakukan, maka lihatlah masa-masa di depan adalah masa-masa yang baik. Nah, kalau begitu apa kaitannya dengan relationship, pastor? Ini yang saya ingin bahas yaitu hari ini. Bahwa kita perlu hati-hati di dalam membangun relationship. Karena ternyata tidak sebebas-bebasnya kita bisa bereksploria dengan semua hubungan-hubungan yang ada. Karena ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupanmu. Nah, bicara mengenai rencana Tuhan kan selalu anak-anak muda banyak yang berkata begini. Pendeta, sebetulnya masa depan itu di tangan siapa sih? Di tangan Tuhan atau di tangan saya? Di tangan lingkungan atau saya yang menentukan sendiri? Saya ingin sampaikan satu hal. Bahwa Tuhan punya kehendak yang terbaik. Tuhan punya kehendak yang sempurna. Karenanya punyalah hubungan relationship dengan Tuhan yang kuat. Itu yang pertama. Ya. Bangunlah hubungan relationship yang kuat dengan Tuhan. Karena kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka rencana-rencana Tuhan yang paling baik, rencana-rencana Tuhan yang paling dahsyat akan Tuhan berikan buatmu. Tetapi kalau kita punya relationship yang buruk dengan Tuhan, then we will go the course of our life based on our own understanding. Sesuai dengan pengertian kita sendiri. Nah, jangan lupa. Inilah saya gambarkan kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Kehendak Tuhan itu sempurna. Tetapi kemauan manusia Tuhan tidak akan kekang, saudara. Anak muda, apa kemauanmu? Seperti ayat-ayat ini, Tuhan gak akan kekang. Lakukan saja. Tapi ingat, mungkin ada yang berkata, Tuhan kalau begitu bagaimana saya bisa lakukan free will? Nah, gambarannya begini. Tidak ada anak muda, tidak ada seorang anak yang bisa memilih orang tuanya. Betul nggak? Nah, ya kan? Kalau orang tua ya masih punya kendali kapan mau punya anak. Betul dong? Bahkan sekarang mulai ada teknologi, bahkan ada cara-cara yang memberi probabilitas laki-laki atau perempuan bisa dicari secara sains. Orang tua bisa menentukan anak. Tetapi anak tidak ada di seluruh dunia pun yang bisa memilih orang tua. Iya dong? Mau dilahirkan di keluarga kaya, nggak bisa milih.
Mau lahir jadi orang Amerika nggak bisa milih. Mau lahir rambut keriting nggak bisa milih gitu. Loh, mau rambut lurus tapi kalau ternyata mamamu dari Papua ya pasti keriting. Betul dong? Nah, nggak bisa dipilih. Mau logatnya logat orang bule tapi ternyata lahirnya di Banten. Jadi orang Sunda ya nggak bisa milih. Tapi perhatikan baik-baik. Itu adalah gambaran bagaimana kehendak Tuhan solid dan absolut di dalam hidupmu anak muda. Tapi Tuhan berikan kebebasan. Nah, jangan sampai salah-salah pilih. Setiap anak muda diberi kesempatan sama Tuhan seluas-luasnya untuk menentukan mertuamu. Iya dong. Orang tua nggak bisa dipilih, tapi mertua itu pilihanmu sendiri. Karenanya ya berhati-hati waktu pacaran, juga perhatikan segala-galanya, bukan cuma suka sama itu perempuan, bukan cuma suka sama itu abang ganteng, tapi lihat juga orang tuanya dan engkaulah yang memilih. Nah, maksud saya, inilah gambaran unik tentang kehendak Tuhan dengan kemauan manusia. Karena masa depanmu ditentukan oleh juga apa yang kau perbuat dan apa yang menjadi pilihanmu dalam hidup ini. Betul kan? Karenanya, choose the good relationship. Pilihlah relasi atau hubungan-hubungan yang baik, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Nah, gimana sekarang kita bisa memilih bahwa kehendak Tuhan yang kita bisa mengerti? Yeremia 29 kan ayat 11 berkata apa? Aku ini Tuhan yang mengerti rancangan-rancangan yang kumiliki atasmu. Ya kan? Firman Tuhan berkata apa? Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan penuh, bukan dengan kecelakaan, tetapi penuh dengan rancangan yang baik. Dan bahkan firman Tuhan berkata, engkau akan beruntung. You shall be prosperous. Itulah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau main-main sama Tuhan, kita punya hubungan yang kita pilih hubungan yang buruk, kita pilih kawan-kawan yang nggak seiman, kita bahkan mau coba-coba pacaran dengan orang yang di luar Tuhan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saya ingin baca, coba kita semua lihat, yaitu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Ini jelas sekali bahwa semua pergaulan di sekeliling kita bisa menentukan dan sangat menentukan masa depan kita. Coba kita buka sama-sama. Genesis 6, Kejadian ya, di pasal yang ke-6 gitu. Ayatnya yang ke-7 dan juga ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Kenapa? Karena manusia betul-betul sudah jatuh ke dalam dosa yang mengerikan. Kenapa bisa begitu? Ayatnya yang kedua, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambilnya sebagai istri, dan dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Kawan, anak-anak muda, anak-anak muda yang ganteng, firman Tuhan sudah bilang, hati-hati jangan melirik pasangan yang tidak sesuai. Waduh pendeta, tapi cantiknya luar biasa, apa boleh bilang kalau ada lalar pun nempel di pipinya, kepleset pendeta. Aduh cantiknya luar biasa. Tapi lihat, Tuhan melihat hati, bukan melihat perawakan luar. Karenanya anak-anak Tuhan, anak-anak Glow Youth di tempat ini yang diberkati Tuhan, lihatlah lebih daripada perawakannya. Makanya kalau mau pacaran, saya kasih 2 tips. Nah, kalau mau melihat ya apa yang sebetulnya ada di balik semua perawakan luar, saya kasih 2 tips. Kalau mau pacaran, yang pertama, subuh-subuh benar. Jadi waktu bangun ya, kalau pacarmu bangun pagi ya, jangan biarkan waktu untuk dia make up, jangan biarkan waktu untuk dia mandi. Langsung makan pagi bubur ayam atau apapun itu, makan pagi. Jadi kelihatan wajah aslinya sebelum dibungkus dengan semua yang lain. Iya kan? Lalu yang kedua, ya, kalau mau pacaran, coba kali-kali, tapi ini agak-agak dewasa dan harus dipantau oleh semuanya, ya. Coba kali-kali ajak spa atau berenang, karena kalau kena air semua, hilang semua itu. Maskara hilang semua itu, make up hilang semua itu, gincu. Lipstick maksudnya. Kelihatan perawakan aslinya maksudnya kan begitu, iya kan? Jangan sampai beli kucing dalam karung. Betul dong? Nah, firman Tuhan justru bilang lebih apa? Terlebih lagi dari hanya mengetahui perawakan luar, ketahuilah hatinya.
Ketahui hatinya. Kalau kita mau hati-hati hidup di hadapan Tuhan dan kita mau punya relationship yang baik dengan orang lain, karena gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Harus ada perbedaan antara anak Tuhan dan anak dunia. Jelas. Apa perbedaannya? Kejadian 6 ayat yang ke-8 saya teruskan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini makin lama, justru jalan orang benar dan jalan orang fasik makin kelihatan. Makin kelihatan. Jangan pernah menyesal untuk putus hubungan sama orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Kalau engkau tahu pacarmu makin lama makin bikin engkau jauh daripada Tuhan, putus jauh. Putus saja. Kalau engkau tahu bahwa laki-laki itu bikin engkau hidupnya makin merana, makin kau jauh daripada Tuhan, orang tua punya hubungan dengan engkau makin rusak dan makin tidak bisa dikendalikan, think it over. Pikirkan. Cari orang yang gentleman gitu loh. Jangan yang main belakang. Gitu. Karena apa? Masa depanmu sungguh ditentukan dari apa yang kau lakukan dan apa yang kau pilih hari-hari ini. Akan ada musim-musim, akan ada generasi yang muncul di musim-musim seperti ini, yaitu generasi yang taat dan generasi yang memberontak. 6 bulan yang lalu kira-kira, engkau bisa search juga di YouTube. Search lagi nih, judge who find his atau her classmate Middletown in the court. Ya, itu memang klip bahasa Inggris. Jadi 2020 akhir lah, kurang lebih 6 bulan yang lalu, ada sebuah video menunjukkan bagaimana sebuah court pengadilan di Miami, Florida, ternyata ada sebuah peristiwa yang menarik. Ada hakim perempuan bernama Glacier, dia sedang memimpin verdict ataupun pemutusan hukuman bagi para orang-orang yang tertangkap dari polisi. Lalu salah satu dari banyak terdakwa, ada satu orang yang bernama Booth, umur 49 tahun. Ternyata dia tertangkap sudah menjadi pelaku kriminal, ya, berseri dan 3 tuntutannya. Dia sudah sering sekali merampok dan sering sekali melawan polisi waktu hendak ditangkap, dan dia pencuri mobil yang kelas kakap, sudah keluar masuk penjara. Dan akhirnya kali ini dia tertangkap lagi. Ketika Booth sedang dihakimi, dan tentu saja pakai kamera karena semuanya harus dilakukan secara virtual. Hakim ini ternyata memperhatikan Booth. Lalu hakim Glacier mulai bertanya, Booth, kamu itu sekolah SMP-nya di Middletown ya? Di Florida. Lalu Booth melihat dari kamera, kok dia tahu? Kamu biasanya main sepak bola ya, jadi ketua atau captain tim sepak bola. Waktu hakim perempuan Glacier ini bilang begitu, Booth langsung sadar, oh my goodness. Dia, hakim Glacier ini adalah classmates-nya waktu di SMP. Mulai dia menangis, mulai dia pegang-pegang kepalanya dan bilang, aduh aku gak bisa percaya. Malah yang jadi hakimnya adalah teman sekelas di SMP. Dan hakimnya justru bilang begini, dia, Booth, adalah orang atau anak yang terpandai, yang paling cerdas dan paling ranking di sekolah SMP. Tetapi setelah itu nggak ada kabarnya dan tidak tahu entah kemana. Glacier dengan Booth ini tidak pernah ketemu lagi sejak SMP. Dan ketemu lagi atau pertemuan keduanya waktu di sidang. Dan di sidang itu Judge Glacier harus menetapkan verdict bagi si tersangka, yaitu Booth. Dan dia berkata, kamu kemana aja selama ini? Kenapa engkau sudah umur 49 tahun? Sebetulnya engkau sudah punya masa depan yang cerah. Engkau betul-betul anak yang paling bright. Engkau anak yang paling cerdas. Tapi engkau di umur 49 tahun harus meringkuk di penjara dengan tuduhan-tuduhan dan kriminal-kriminal pencurian yang berseri seperti ini. Booth,
Coba kamu pikirkan kembali, renungkan kembali. Dan ternyata selidik punya selidik secara historis. Anak muda yang bernama Booth ini, walaupun dia pintar, dia terlibat narkoba, dia terlibat minum-minuman keras, dia masuk ke komunitas geng yang mengerikan dan bahkan tidak bahkan berani sekali dan tidak punya hati nurani, bahkan mau mencelakakan semua orang yang dirampok dan bahkan bisa memberontak terhadap polisi ketika ditangkap. Apa yang terjadi dengan Booth? Di situ Booth mulai sadar, umur 49 tahun. Dia menyesali semua perbuatannya dan tidak lama setelah itu dia divonis kurang lebih 10 bulan atau 10 bulan dan sebagainya. Dan beberapa saat kemudian Judge Glacier berjumpa dengan Booth secara person to person dan Booth dengan keluarganya, dan Booth menyadari, I've done something wrong when I was young. Saya lakukan sesuatu yang salah. Saya tahu saya orang pintar, saya tahu saya punya masa depan, tapi pergaulan yang buruk ini membuat saya menjadi pelanggar hukum dan menjadi kriminal. Saya habiskan banyak-banyak waktu ada di penjara. Anak muda, Glow Youth, perhatikanlah. Tuhan memang punya rencana yang indah buat Anda. Tuhan memang punya rencana yang matang buatmu sebagai anak-anak muda. Tetapi engkau juga punya kemauan. Tetapi engkau juga punya keputusan. Dan engkau juga bisa punya nalar untuk tahu berhubungan dan berkawan dan punya sahabat-sahabat dekat yang bisa engkau filter. Kalau engkau tidak filter dan engkau langsung saja apapun yang kau mau engkau lakukan, hati-hati. Karena bencana sudah ada di depan mata. Tapi saya berdoa saat ini, firman Tuhan sudah disampaikan. Dan saya percaya Roh Kudus saat ini sedang menjangkau hatimu. Dan Tuhan mau engkau kembali ingat Tuhan. Dan engkau berdiri di atas kakimu. Dan berkata, yes Lord, I want to follow you. I want to be the brightest kid. I want to be the brightest man. I want to change the world. Because I'm talented. And I know my future is in your hand. Saya berdoa saat ini. Kalau engkau tahu engkau malas. Apalagi masa-masa pandemi corona ini. Ya kan, hanya maunya main game online, hanya maunya tidur-tiduran, hanya maunya gak punya semangat. Cek siapa teman-temanmu. Jangan sampai teman-temanmu model begitu juga. Kalau teman-temanmu model begitu, saya ingin sampaikan. Ya, ganti teman-temanmu. Orang-orang yang beraktivitas, orang-orang yang kreatif, yang bahkan di dalam masa pandemi ini tahu bagaimana how to develop themselves. Ya, cari koneksi-koneksi yang baik. Ya, berhubungan dengan anak-anak Glow Youth yang lain yang punya potensi kuat dan bangun komunitas yang luar biasa sehat. Karena Tuhan sanggup mengubah masa depanmu. Kalau ada yang tahu bahwa engkau terikat luar biasa dengan pornografi, dengan seks, dengan semua yang Tuhan larang, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ini saat-saatnya. Kau cek teman-temanmu siapa. Jangan seperti orang-orang dunia yang lain. Kalau itu memang teman-temanmu, itu komunitasmu, ganti komunitasmu. Karena Tuhan punya orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa mau ikut Tuhan dan meninggalkan semua kenikmatan dunia dan semua keinginan nafsu-nafsu anak muda. Engkau tidak sendirian. Bersama-sama kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu dan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Firman Tuhan tajam seperti pedang bermata dua di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Dan Tuhan sendiri yang mengurapi anak-anak muda ini. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Semua ikatan-ikatan, semua kutuk-kutuk, semua lingkungan-lingkungan yang buruk, yang toksik dalam nama Yesus. Dibersihkan, disucikan, dan dikuduskan. Engkau Tuhan yang menarik hati anak-anak muda. Engkau yang jauh anak-anak muda, datang kepada Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan membuka kedua tangannya dan menerima engkau kembali. Saya berdoa, roh pertobatan terjadi pada hari ini luar biasa. Dan anak-anak muda bersinar menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi. Oleh karena Tuhan ada bersamamu. Mari kita berdoa dan kita mau terima berkat Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, angkat rohmu di hadapan Tuhan. Terimalah semua berkat ini. Tuhanmu yang melindungi engkau dan memberkati engkau. Katakan amin. Tuhan menyinari wajahnya
dan memberikan engkau kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menyandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat surgawi ini, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub terjadi atas dirimu, dan engkau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan. Amen. Kiranya Engkau berkati aku, menikmati